Shalom Next Gen, selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, kita di sini udah pada prepare, udah pada siap-siap buat memuji Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Bukan hanya fisik, tapi hati dan pikiran kita juga harus siap untuk memuji nama Tuhan. Kita ambil tempat paling baik, kita ambil posisi paling enak untuk memuji nama Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami datang kembali untuk membawa ucapan syukur, pujian kami. Karena kesehatan yang masih Engkau berikan, karena penyertaan-Mu Tuhan yang masih ada sama kami Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami ingin letakkan segala pikiran kami hanya ingin fokus padamu Tuhan. We thank you Lord. Kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya ingin tinggal tenang di hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Everyone needs compassion, love that never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yeah. Yes, you are mighty to save. So take me as you find me, all my fear and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Come on, we say, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave.
Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered. Come on, we say Savior, Savior, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Come on, next gen, you sing it out. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh Jesus. Kami datang Tuhan pada siang hari ini untuk menyatakan iman kami Tuhan, bahwa Kau sungguh Allah yang mulia Tuhan. You are mighty to save, Jesus. Ini kami Tuhan next gen-Mu. Ini kami Tuhan penyembah-penyembah-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kau yang bawa hati kami. Kau yang bantu kami Tuhan untuk naikkan ucapan syukur. Oh, we thankful, thankful Lord. Oh, we give you praise Jesus. Hanya bagi nama-Mu segala kemuliaan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Genap hati kami. Kami mau nyatakan Kau Allah yang kudus. You are holy, holy, holy Lord. You mighty to save, mighty to save. Hallelujah. Segenap hati kami menyembah-Mu. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu di tengah kami Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian kami Tuhan. Kami ingin naikkan segala sembah kami Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Masih ada tenaga next gen untuk memuji nama Tuhan? Masih ada stamina untuk memuji nama Tuhan? Pasti ada dong. Kita cuma di rumah doang nih. Kita akan pakai tenaga kita, sekuat tenaga kita, suara kita, hati kita untuk meninggikan nama Tuhan. Ada amin. Kita boleh kalian di rumah melompat, berteriak, bernyanyi like you sing. Sampai gak ada orang yang dengar, teriak silahkan. Kita ingin memuji nama Tuhan kita. Ada amin. Mari kita puji nama Dia. Come on. Yeah, yeah.
to all the fatherless, anchor to all the anchorless. In you we are unbreakable. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are the spring of hopefulness. No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Come on! Open the skies, the heavens shining. Light up your fire upon our city. Break every chains. You are our freedom, reigns over us as we come. Touch our spirit now. Woo! Mari kita tepuk tangan bersama-sama next gen. Oh, you are my Father, Lord Jesus. We give you praise, we give you praise. Shelter to all the shadowless, armor to all the armorless. You are the tower of defense. You see the depths of all our hearts. You will restore the missing parts. You are the one who makes things new. Woo! No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Come on, next gen, we sing it out. Woo! Open the skies, the heavens shining. Light up your fire upon our city. Break every chains. You are our freedom, reigns over us as we. Come on, once more time, open the sky. Woo! Open the skies, forgiveness flowing. Rescue our soul from sin and darkness. We stand in awe. Reveal your glory, reigns over us as we come. Touch our spirit now. Woo! Dimanapun kita berada, kita memuji nama Tuhan. Action, come on. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh yeah, 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 yeah. Open the sky. Open the skies, the heavens shining. Light up your fire upon our city. Break every chains. You are our freedom, reigns over us as we come. Open the sky, open the skies, forgiveness flowing. Rescue our soul from sin and darkness. We stand in awe. You are our freedom, reigns over us as we come. Touch our spirit now. Come on, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Woo! Hallelujah, Lord. We give you praise, Jesus. Mari kita berdoa.
Tuhan kami ucap syukur Tuhan, Engkau baik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini, kesempatan hari ini Tuhan, kami sekali lagi boleh berkumpul bersama Tuhan. Kami boleh memuji-Mu Tuhan, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menaungi setiap kehidupan dan hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, supaya firman yang disampaikan ini boleh begitu sederhana, ditangkap oleh setiap hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat siang saudara-saudara, teman-teman sekalian. Kita ngucap syukur ya sekali lagi ya, bahwa masih di tengah-tengah pandemi, kita masih ibadah online, tapi saya percaya bahwa sekali lagi walaupun di tengah-tengah ibadah online kita masih virtual, saya yakin hadirat Tuhan itu pasti selalu ada bersama dengan kita. Oke, sekali lagi saya minta ke teman-teman semuanya, yuk kita di waktu-waktu seperti ini, kita lagi mendengar firman Tuhan, kita di rumah, yuk kita singkirkan, kita punya handphone sejenak, kita punya gadget sejenak, kita mau dengar firman Tuhan. Oke. Hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah hidup dalam hadiratnya Tuhan. Hidup dalam hadiratnya Tuhan. Teman-teman kalau tahu, di Sydney, di Australia ada seekor hewan mamalia yang sangat unik. Namanya kanguru. Ya, teman-teman tahu ada seekor hewan mamalia di Sydney namanya adalah kanguru. Kenapa dia unik? Karena gini loh, dia adalah hewan yang memiliki kantung di depan sini nih ya. Jadi hewan kanguru ini memiliki sebuah kantong gitu ya di dalam perutnya. Nah, ada hal yang lebih unik lagi. Kanguru adalah hewan mamalia ya. Nah, kalau kita tahu, kalau manusia, seorang ibu itu mengandung itu 9 bulan ya. 9 bulan dia mengandung anak lalu lahir. Itu manusia. Tetapi kalau kanguru, waktu dia mengandung sampai proses dia melahirkan, itu waktunya adalah apa? Kurang lebih 33 hari. Jadi waktu hewan betina kanguru ini hamil ya, 33 hari dalam sebuah kehamilannya, maka sesudah itu dia akan melahirkan seanak kanguru. Ya, kalau manusia itu tadi saya bilang 9 bulan. Tetapi kanguru itu cukup 33 hari dia mengandung kurang lebih, maka akan lahir anaknya. Teman-teman di sini yang menarik adalah karena begitu padat, singkat masa mengandungnya, maka ketika bayi kanguru ini lahir, itu ukurannya kurang lebih besarnya 2,5 cm. Jadi bayi kanguru ini besarnya itu kurang lebih 2,5 cm, teman-teman. Kecil banget. Dia nggak ada bulu, pokoknya kecil banget. Nah, karena ukurannya masih kecil, bayi kanguru ini perlu sangat amat berlindung di dalam kantung ibunya. Jadi karena bayi kanguru ini masih kecil, waktu dia lahir dia punya panjangnya cuma 2,5 cm gitu, dia perlu yang namanya berlindung di dalam kantung mamanya. Dia di situ bayi kanguru ini belum bisa melihat, matanya masih merem, telinganya masih belum bisa mendengar. Ya. Dan dia butuh yang namanya perlindungan khusus oleh mamanya. Nah, ini bayi kanguru. Teman-teman yang saya mau kasih tahu gini loh. Bayi kanguru itu kurang lebih selama dia waktu kelahirannya, dia perlu yang namanya 8 bulan, kurang lebih 8 bulan, dia masih harus berada di dalam kantung mamanya. Kenapa? Karena bayi kanguru ini masih memerlukan yang namanya bantuan dari orang tua. Dengan cepat dia bisa ambil nutrisi, dia menyusui dengan ibunya. Dan kalau dia keluar, ibarat kayak dia keluar main sebentar belajar, itu gak berapa lama dia mesti berbalik. Kenapa? Karena kanguru kecil itu rentan sekali diserang oleh musuh.
anak kangguru ini sangat rentan sekali diserang oleh musuh-musuh. Oleh sebab itu dia sangat perlu berlindung di dalam kantung mamanya. Nah, hari ini teman-teman, saya mau kita sama-sama membahas di dalam sebuah kitab, Yohanes 15. Di mana saya akan bacakan kepada teman-teman. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan bilang begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkannya orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Firman Tuhan yang kita baru baca adalah di sini dijelaskan bagaimana Tuhan tuh ngomong. Di dalam Yohanes 15 Tuhan tuh ngomong, akulah pokok anggur. Kamu harus tinggal di dalam aku. Supaya apa? Supaya kamu berbuah. Ya, Tuhan mau benar-benar kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini berbuah. Firman Tuhan dikatakan tadi bagaimana kalau kita tidak tinggal di dalam anggur, maka kita akan gak berbuah. Kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur itu, maka kita tidak akan berbuah. Nah, sama seperti yang tadi saya sudah bacakan, sama seperti yang tadi saya sudah ceritakan tentang bagaimana seekor kangguru. Dia tidak bisa hidup kalau dia tidak bergantung kepada mamanya. Kalau dia keluar dari kantung mamanya, maka ada bahaya yang sedang mengintai dia dan mungkin ada kematian. Karena kenapa? Ingat tadi saya bilang bahwa bayi kangguru itu ketika lahir, dia punya sentimeter cuma 2,5 sentimeter, teman-teman. Dan dia sangat butuh yang namanya induknya. Dan hari ini Tuhan katakan di dalam Yohanes 15, Tuhan ngomong apa? Bahwa kita anak-anaknya harus apa? Tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam hadiratnya. Kenapa? Teman-teman tahu ya semuanya ya. Semua pembicara banyak ngomong kayak gini. Kalau firman Tuhan, ayat Alkitab berkali-kali dikatakan bahwa itu artinya apa? Penting. Ya. Kalau teman-teman baca di dalam Yohanes 15 pasal 4, di situ ada kata gini lah. Tinggallah di dalam aku. Oke. Nah, lalu di pasal 5, di ayat 5 dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Waktu ayat 4 dibilang kamu harus tinggal. Di ayat 5 Tuhan pun ngomong kamu harus tinggal di dalam aku. Nah di dalam ayat 6 Tuhan ngomong lagi. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Tuhan ngomong kamu harus tinggal. Ayat 4 dikatakan kamu mesti tinggal. Ayat 5 kamu mesti tinggal. Ayat 6 kamu mesti tinggal. Dan di ayat 7 Tuhan juga ngomong. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Lihat ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Di dalam pasal 15 dari ayat 4 sampai ayat 7. Tuhan terus ngomong. Bahwa kamu harus tinggal di dalam aku. Hari ini teman-teman, saya nggak tahu ya seberapa kita benar-benar tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya nonton video dan saya kutip apa yang Pak Billy Kristanto ngomong. Dia ngomong gini, banyak orang Kristen
Kalau merasa tidak pernah semangat di dalam Tuhan, oke, dan kayaknya kok kita ibadah online kayaknya nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada apa, nggak ada ini. Kita kayaknya kok ada kadang lesu, kadang semangat, kadang lesu, kadang semangat. Pak Billy Kristanto ngomong gini, bahwa sebenarnya kita tidak pernah tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam hadiratnya Tuhan, maka kita nggak akan pernah yang namanya mengalami kebosanan kerohanian. Kalau kita benar-benar tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Sekali lagi teman-teman, kita nggak pernah ngerasain namanya kebosanan. Dan ada begitu kegairahan yang begitu meluap ketika kita mengikuti Tuhan. Teman-teman pernah nggak ngerasain bahwa kalau kita KKR gitu ya, kita pulang, kita antusias banget. Kita antusias dengan begitu semangat kita pulang, Tuhan saya berjanji Tuhan. Saya berjanji bahwa ketika saya pulang dari KKR ini saya akan berubah, saya akan bertumbuh, saya akan berbuah. Ya. Tapi setelah pulang dari KKR, mungkin kita semangat. Tapi gak berapa lama kemudian kita melempem. Ya. Kayaknya kita rasanya perlu dicas kembali. Kayak baterai. Kayak kita baterai low nih. Kalau kita pergi KKR, dicas 100%. Ya. Nanti dia lowbat, maka kita perlu dicas lagi. Dan saya mau kasih tahu ke teman-teman, kalau kita tinggal di dalam hadiratnya Tuhan, kita nggak pernah lowbat. Kita nggak pernah lowbat, teman-teman. Tapi jawabannya satu, bagaimana kita harus tinggal di dalam Tuhan. Di sini Tuhan katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, maka apa? Kamu akan berbuah. Kamu akan berbuah. Di dalam Galatia 5, saya bacain buat teman-teman. Jadi Tuhan ngomong, bagaimana kalau kamu harus tinggal di dalam pokok anggur itu? Banyak anak Tuhan, banyak jemaat Tuhan itu kayak ini loh, teman-teman. Saya nggak butuh Tuhan. Kayak ada Tuhan nggak ada Tuhan tuh sama aja kok. Kok kayaknya walaupun saya nggak berdoa setiap hari ini, Tuhan juga kayaknya saya dapat berkat dan segala macam. Teman-teman, saya mau kasih tahu ke kalian. Apakah hari ini kehidupan kita ini mengalami kekeringan? Apakah kita merasa kok kayaknya kita anak Tuhan tapi kita kok kayaknya begitu-begitu aja ya? Saya mau tanya ke kalian. Kalian ada gak jam pribadi baca Alkitab? Teman-teman ada gak doa sama Tuhan? Kalian menyembah dalam roh dan kebenaran? Ada gak? Kita tuh kayak agama seberang, agama teman kita. Kita tuh aktif doa 5 waktu. Benar deh. Kita ini aktif. Kita sebagai orang Kristen itu juga ada doa 5 waktu. Kita merasa doa 5 waktu itu udah cukup. Apa sih doa 5 waktu? Pertama, doa bangun pagi. Ya, pertama, bangun pagi kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Oke, yang kedua, doa makan. Ya, makan 3 kali sehari. Pagi kita doa. Oke, Tuhan terima kasih Tuhan makananmu. Oke, makan siang doa lagi. Makan malam doa lagi. Udah 4 kali. Terakhir waktu kita mau tidur kita doa lagi. Kita teratur doanya 5 waktu sama. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah teman-teman. Waktu kita berdoa apakah kita benar-benar berdoa atas kerinduan kita kepada Tuhan? Kalau kita gak memiliki kerinduan kepada Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan ngomong bagaimana kita bisa berbuah. Yang ada apa? Kita kering. Tinggal dibuang. Tinggal dibuang. Yang ada kita kering. Nah hari ini teman-teman kita mesti ngecek dalam kehidupan kita, pribadi kita. Apa kita berbuah? Di dalam Galatia 5 dikatakan adalah ada buah roh. Galatia 5 ayat 22 dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Teman-teman, kalau kita baca di sini bukan buah roh, tapi apa? Buah roh. Yang artinya apa? Kita harus memiliki kesembilan ini, kasih, damai sukacita, pengendalian diri. Kita mesti memiliki. Dan hari ini teman-teman, seberapa kita hari ini sudah ada buahnya itu? Seberapa? Saya mau ngajakin teman-teman bahwa di dalam hari-hari yang seperti ini kita gak menentu.
kita tuh baru tepat setahun ulang tahun corona di negara kita. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita nggak tahu bagaimana ekonomi kita, masa depan kita yang seperti ini. Tapi Tuhan pengen mengajarkan bagaimana di dalam masa-masa kesesakan kita. Tuhan mau bagaimana kita duduk diam. Ngapain? Kita tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Kita tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Banyak orang sekarang sibuk, aduh kayaknya gue nanti dulu deh. Aduh kayaknya gue, ada yang bilang gue kalau ibadah online kayak gue gak dapet nih. Mau dapet apa kamu? Hah? Kok kayaknya kurang ya atmosfernya ya waktu pujian gak ngangkat dan segala macam. Apa yang mau diangkat? Barbel. Hah? Pujian, penyembahan dan firman Tuhan itu berbicara bagaimana kamu punya kerinduan pribadi dengan Tuhan. Bukan masalah di mana sekarang kita online dan segala macam. Tetapi bagaimana sekarang kehidupan kita, walaupun online kita punya ibadah. Kalau kita memiliki hati yang benar-benar rindu kepada Tuhan, hati yang benar-benar tinggal dalam hadiratnya Tuhan, maka saya percaya kita antusias. Karena ibadah itu ngomong dengan person by person. Bagaimana hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Saya balik dalam Yohanes 15 dikatakan begini. Dia 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau kamu mau berbuah, kalau benar-benar kamu mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kamu mau benar-benar hidup sesuai dengan hadiratnya Tuhan. Di dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan ngomong, tinggal ada mah di dalam firmanku. Firmanku. Hari ini nih teman-teman. Saya nggak tahu. Sudah berapa lama kita nggak baca Alkitab? Bagaimana kita bisa tinggal dalam hadiratnya Tuhan kalau kita sendiri nggak baca Alkitab? Kita ngomong Tuhan ini, Tuhan itu, kok Tuhan kayaknya jahat, kok Tuhannya jauh. Bukannya Tuhannya jauh, kita yang menjauh, kita nggak pernah mendekat kepada hadiratnya Tuhan teman-teman. Kita nggak pernah. Dan hari ini saya mau kasih tahu kepada teman-teman. Di tengah-tengah seperti ini, kita mau dalam setiap pergumulan hidup kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Tuhan mau bagaimana kita duduk, diam, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ngapain? Kita mengalami Tuhan. Saya percaya apa yang Pak Billy Kristanto katakan. Kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya semangat untuk retret gitu ya. Saya nggak bilang retret itu nggak boleh ya. Tapi apa? Kita retret semangat pulang melempem, retret semangat pulang melempem. Kalau benar-benar kita memiliki kerinduan dalam hati kita kepada Tuhan, percayalah teman-teman. Ada kesesakan dalam hidup, pasti. Tetapi saya percaya, ada jalan keluar dan kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin ya? Ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Saya senang banget loh. Waktu itu saya pernah bagiin bagaimana sebuah ilustrasi. Ada seorang kaya yang dia gak punya teman sama sekali. Dia gak punya teman sama sekali. Dalam kehidupannya dia bingung. Dia kaya sekali tapi dia gak punya teman. Dia punya hobi olahraga cuma satu. Baseball. Dia bilang saya paling senang main baseball. Kenapa? Dia bilang gini. Waktu saya pukul ini bola dan saya mesti berlari. Berlari dan ujung-ujungnya dia mesti balik kemana? Ke home. Kita boleh berlari terus, tapi kita mesti tahu teman-teman. Kita mesti balik ke dalam rumah. Dan hari ini saya mau kasih tahu ke teman-teman. Apa kita sudah menjauh daripada Tuhan? Apa kita sudah meninggalkan kita punya pembacaan firman? Apa kita sudah lama sekali kita gak pernah berdoa kepada Tuhan? Apa kita sudah lama sekali kita gak pernah doa penyembahan kepada Tuhan? Dan Tuhan mau sekarang apa? Kita back to home. Kita balik kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan saya percaya gini loh, walaupun teman-teman di sini masih muda, saya percaya. Yuk, kita mendedikasikan hidup kita, hati kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan saya mau, di kesempatan seperti ini saya mau dorong kepada teman-teman, yuk ambil waktu, kita diam di hadirat Tuhan. Kita menikmati hadiratnya Tuhan. Kita tetap tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di Yohanes 15. Tuhan itu pokok anggur. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Sama seperti tadi bayi kanguru, dia gak bisa hidup tanpa mamanya. Dan hari ini teman-teman saya mau kasih tahu kepada kalian, yuk
Saya ngundang sekali lagi pada kita semua, bagaimana kita tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Ya, kalau kita sudah menjauh, yuk mari kita mendekat kembali kepada Tuhan. Kalau kita selama ini dalam ibadah online kita bilang, aduh kok kayaknya ini ya, kayak kurang itu ya, kurang ini ya. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita merubah bagaimana cara pikir kita. Bagaimana kita mesti tahu firman Tuhan dan Tuhan sendiri itu nggak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Yang penting bagaimana sekarang kita, ini adalah apa? Kita mau, kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Ada amin ya teman-teman ya. Nah, saya dorong sekali lagi yuk kita sama-sama. Di tengah-tengah seperti ini yuk kita bertumbuh bersama. Kita duduk diam bersama-sama. Kita ambil jam-jam banyak khusus untuk apa? Berdoa kepada Tuhan, tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau mengalami Engkau. Ada amin ya. Sedemikian kita punya firman pada hari ini. Saya berdoa sekali lagi. Yuk di tengah-tengah seperti pandemi seperti ini teman-teman. Kita jangan pernah lepas, jangan pernah lari daripada Tuhan. Ya, jangan bilang, nanti aja lah tunggu saya punya ibadah udah balik back to normal saya baru ke gereja. Kita nggak ada yang tahu besok itu apa. Tapi hari demi hari, minggu demi minggu, kita nikmati anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, hamba-Mu ucap syukur Tuhan. Melalui firman-Mu yang begitu singkat ini Tuhan, hamba-Mu sampaikan Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan, bila Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus mengusik dan mengubah setiap kehidupan kami dalam hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan, bila Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu berada dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.